Sistem pendidikan di Indonesia memang mengalami krisis substantif meskipun tidak selebay yang diocehin oleh bocah yang satu ini. Gue mau ubah sistem edukasi, karena itu ibaratnya membekas di hati gue. Jadi itu hal yang mau gue ubah. Menurut gue itu semua scam. Ya. Kuliah itu scam. Lalu apa persoalan krisis substantifnya? Yakni dalam mendongkrak kreativitas peserta didik, tidak mampu membentuk dimensi kualitatif, dan tidak diberikan ruang yang cukup untuk berpikir mandiri. Namun di samping semua itu, bukan berarti hingga detik ini pendidikan di Indonesia tidak menghasilkan apapun, atau malah dikatakan scam oleh pedagang kelas ini. Jadi mereka sampai banyak nanya, tim lu ngapain sih bikin YouTube? Tim lu ngapain sih bikin kayak akademi kripto itu apa sih? Kan lu udah dapat dari banyak gitu. Ya itu jawabannya. Ya itu gue pengen bikin sekolah gue sendiri. Buktinya banyak peserta didik dari sekolah-sekolah tanah air kita yang berhasil bersaing di ajang kompetisi internasional, misalnya Olimpiade Fisika, Matematika, Komputer, atau lainnya. Peserta didik Indonesia tidak hanya mampu mengalahkan peserta didik dari negara-negara Asia lain yang katanya lebih unggul dan maju sistem pendidikannya seperti Singapura dan Cina. Bahkan peserta didik dari Indonesia bisa mengalahkan peserta didik dari negara adikuasa seperti Amerika dan Rusia. Sekarang kita kembali ke pembahasan. Kreativitas tentu saja bagian paling mendasar dari setiap manusia yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Tingginya pengangguran alumni pendidikan adalah sebuah indikasi bahwa peserta didik di Indonesia sangat bergantung pada lapangan kerja yang tersedia dan terbatas. Sehingga jika ada teori yang berbunyi bahwa pendidikan berkorelasi langsung dengan kemandirian seseorang, nyatanya tidak demikian. Entah sejak kapan dimulainya, kaum terdidik justru memberikan tekanan tambahan kebergantungan mereka terhadap dunia kerja yang terbatas. Sampai di sini saja sudah terlihat bahwa memang harus ada yang diperbaiki secara total dari sistem pendidikan di Indonesia. Persoalan menidurkan kreativitas ini tidak hanya dialami oleh peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga menengah, melainkan juga dari jenjang pendidikan tinggi pun mengalami persoalan yang sama. Semisal kita menemukan seorang teman sekampus, sahabat atau kerabat dekat yang memperoleh prestasi gemilang saat menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Lalu ia melamar kerja dengan gaji yang terbilang tinggi dan ia menerimanya lantas fokus bekerja di tempat tersebut. Maka akankah langkah itu akan menunjang kreativitasnya secara mandiri? Tentu saja tidak. Kemungkinan yang akan terjadi ia akan bekerja di bawah tekanan perusahaan atau lembaga yang menerimanya. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia memang hanya mampu mencetak peserta didik yang cerdas, namun tidak mampu mengembangkan kreativitas berpikir mereka. Padahal, peserta didik dari sekolah maupun perguruan tinggi manapun yang jago-jago dan hebat-hebat itu adalah harapan agar bisa membawa kehidupan dunia yang kompleks ini ke arah yang lebih baik, bukan malah menancapkan diri ke dalam dunia kerja yang hanya akan menyelamatkan diri mereka sendiri. Meskipun tetap harus disadari bahwa memang hal tersebut adalah kembali pada pilihan masing-masing peserta didik, namun itu juga bukan sepenuhnya salah mereka, karena mereka memang hanyalah hasil dari sebuah mesin percetakan pikiran yang memang sudah terbentuk seperti itu. Maka yang seharusnya diperbaiki adalah mesin cetak pola pikir, mental, serta kemandirian peserta didiknya.